Komnas Perempuan menyatakan kasus kekerasan seksual anak dan perempuan silih berganti jadi korban. By the way nih, Li, lu kadang suka kepikiran nggak sih soal kesetaraan gitu, kayak hal apapun deh soal kesetaraan? Kesetaraan pernah sih, apalagi kan kayak kita tuh sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk gerakan untuk kesetaraan gender khususnya buat perempuan nih, karena mungkin para perempuan emang kelihatannya sih udah setara ya kalau dilihat secara mata nih, tapi katanya ada hal-hal yang masih sebenarnya tuh masih belum setara gitu loh. Kayak pas itu kata Kak Najwa Shihab nih, gaji perempuan sama laki-laki tuh masih ada perbedaan loh. Tapi kalau menurut aku ya, kesetaraan tuh bukan soal perempuan doang nggak sih? Iya betul. Karena kan kayak ada kali ya kalanya tuh kayak mungkin perempuan lebih baik daripada laki-laki di satu kondisi gitu kan ya. Di situ kan juga laki-laki juga terdapat kesetaraan yang harus dilakukan gitu kan ya. Misalkan kayak mungkin ada di suatu tempat nih itu yang lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Bahkan kalau nggak salah di dunia tuh emang gitu nggak sih? Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Iya. Cuman yang mungkin yang lebih ke expose kasus-kasus itu yang kesetaraan di perempuan ya. Dan mungkin juga kebawa sama dampaknya ini nggak sih, RA Kartini. Karena pada zaman dulu tuh perempuan ini ya cuman suruh di dapur aja gitu ujungnya. Bener-bener. Nah mungkin kayak sampai sekarang nih ke bawah-bawah, kayak apalagi Indonesia kan masih kental banget nih adatnya, jadi kayak masih ke bawah, oh perempuan tuh paling begini doang, perempuan paling begitu doang, namanya mindset orang ya kayak gitu. Tapi nih Be, aku mau tanya, nah kamu nih sebagai laki-laki tuh kadang ngerasa iri gak sih sama perempuan, kayak apa-apa perempuan, kayak contohnya di KRL nih adanya gerbong khusus perempuan, gak ada gerbong khusus laki-laki, sedangkan kalau laki-laki tuh tetap aja kayak di gerbong ini ya boleh perempuan boleh laki-laki, tapi di gerbong khusus cuman boleh adanya perempuan gitu. Kadang sih juga iri ya, cuman maksudnya tapi memang terkesan sekarang tuh perempuan wajib dilindungi juga sih sebenarnya, tapi nggak menutup kemungkinan laki-laki juga harus sama adilnya gitu, karena kan sekarang gini nggak sih, pelecehan itu nggak hanya di perempuan dulu, karena laki-laki juga bisa dilecehkan gitu kan. Tapi kalau emang paling rawan sih emang untuk perempuan, maka mungkin adanya tuh kayak misalkan bus khusus perempuan, terus gerbong khusus perempuan, bahkan ada area-area khusus yang buat perempuan gitu kan. Kenalkan, saya Ajeng Puspita Rayu Sanger dengan umur 20 tahun dari mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Komputer. Kenalkan, nama saya Dominikus Oskariori. Saya dari Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, angkatan 57, umur saya 20 tahun. Menurut aku sih di situ masih nggak ada perbedaan sih, karena semuanya itu nyatu gitu loh, jadi nggak ada yang misah-misah sendiri, cowok-cowok, cewek-cewek, tapi malah kadang cowoknya ngedeketin dulu ceweknya, kayak yuk bareng-bareng gitu, apalagi kalau misal kelompokan kayak gitu, nggak ada yang kelompok cowok, kelompok cewek kayak gitu. Kita pun juga sebagai mahasiswa laki-laki ya, yang dimana minoritas ya di Prodi Gizi, yang dimana tuh dari 115 per satu angkatan, saya doang, itu laki-laki cuman sekitar 20 orang. Itu kita sangat merangkul ya perempuan-perempuan yang ada di Prodi Gizi dan saling jaga, karena kan dimanapun juga mereka kan bukan dari orang asli Bogor ataupun juga bukan orang Jabodetabek juga, tapi banyak yang dari perantauan. Jadi kita saling jaga lah di Prodi Gizi gitu.
Di awal semester sih sempat iya, karena dulu pas SMA itu kan mayoritas cewek, cowoknya cuma di bawah 10 orang. Jadi pas masuk ke prodi ini tuh kaget juga sih, ceweknya dikit banget gitu. Dan itu tuh perbandingannya lumayan jauh, jadi agak kaget juga awalnya. Tapi lama-lama udah terbiasa. Gila, itu prodi banyak banget ya perempuannya. Apa nggak canggung ngomong ke mereka? Nah, kalau misalkan saya sendiri sih nanggepin ya mau gimana lagi gitu kan. Ini juga prodi kesehatan, prodi gizi, yang dimana gizi itu masuk ke dunia pelayanan di rumah sakit ataupun buat diet-diet, ya wajar aja kalau misalkan tuh banyak perempuan. Untuk kesetaraan gender mungkin nggak ada perbedaan gitu antara cewek cowok, semuanya disamain. Terus mungkin perlakuannya juga nggak mengkotak-kotakan gitu, kayak ini buat cowok, ini buat cewek gitu. Kayak semuanya tuh bisa dilakuin sama cowok sekaligus cewek dan sebaliknya gitu. Mengenai kesetaraan gender, menurut saya janganlah menganggap remeh perempuan. Ya, bagaimanapun juga perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan bagaimanapun juga pemimpin tidaklah harus laki-laki. Perempuan dapat menjadi pemimpin. Maka dari itu jangan pandang sebelah mata perempuan. Jikalau memang ada ketidakpercayaan terhadap wanita, ya, kenali dulu karakter wanita dan juga dampingi dan juga ajari dia bagaimana caranya supaya bisa be a good leader, dan juga gimana cara kitanya juga ngedampingin dia sampai di mana tahap mereka bisa memimpin sesuatu dan juga tidak adanya pemblok-blokan daripada sebuah gender. Karena di era teknologi yang sekarang ini ya, udah era modern, menurut saya wanita jangan selalu dipandang rendah seperti itu. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan juga kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkah diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.